Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu dengan saya dan partner saya nih, Pak Nandang, ya, YouTuber kita nih yang sudah mulai naik daun. Ya, kami berbagi nanti akan mengisi acara dinamika kelompok. Dan acara ini tentunya pakai acara sih ya, mata pelatihan ya, acara sih, itu acara TV lagi nanti. Ya, mata pelatihan ini dinamika kelompok adalah merupakan awal kita untuk masuk ke beberapa mata pelatihan di minggu selama distance learning ini sampai ke seminar, dan tentunya kita juga berharap kita bisa menjaga motivasi dan kekompakan. Dan ini bagaimana Pak Nandang, ini kan apa ya, sudah mendekati ujung kok, kenapa ada dinamika kelompok? Lama kemarin ya? Mereka itu kan satu kelompok terus, nah, sekarang kan masuk satu kelas dan kegiatannya juga agak lumayan lebih berat lagi nih, jadi mereka harus saling mengenal satu dengan yang lainnya, gitu Pak Adi. Iya betul. Jadi kan selama ini kita terbagi ke kelompok kecil ya, 10 orang, dan sekarang ini sudah masuk ke kelas besar. Dan saya yakin mungkin yang di 10 orang mungkin sudah mulai kenal, tapi yang untuk yang lainnya tentu perlu berkenalan ya. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang rupanya menarik gitu ya Pak Nandang ya. Jadi kita perlu berkenalan. Dan inilah berkenalan dengan mata pelatihan dinamika kelompok, kita akan mendapatkan juga hal-hal yang baru yang bisa kita ungkapkan. Silakan Pak Nandang, barangkali ada yang mau disampaikan. Share screen dulu ya Pak ya. Iya deh. Ini kita berdua, ini karena tim teaching ini, adik-adik semua, kita ini tim teaching, bukan tim cicing, kan? Teaching wae gitu, kalau bahasa Sunda itu. Tim teaching, jadi kita harus tim teaching, mengajar, jadi mengajarnya jadi secara tim. Kita akan menyampaikan materi ini dalam waktu 3 jam pelatihan. Biasanya juga dinamika kelompok itu yang sebelum-sebelumnya ya, kita di kelas, kita rame, riuh, rendah dengan segala macam teriakan, kadang seru gitu ya, seru-seruan, asik kan Pak Ade ya? Iya. Nah, sekarang kita melalui virtual. Nah, ketika melalui virtual memang ada sedikit penyesuaian. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Hadi. Oh iya, harus itu. Slide-nya seperti gini ya. Pak Nandang. Ya. Saya harus berkenalan, ya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ada yang mungkin sebagian yang sudah kenal ya, kena 10 orang sudah, karena saya sudah pernah masuk ke satu kelompok. Tapi 3 kelompok yang lainnya saya belum pernah masuk ke kelasnya. Ini nama saya, Nandang Isnandar. Saya selaku Udaiswara Ahli Madya di PSDM Kementerian ATR BPN. Kemudian ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan profil yang saya suka apa. Kemudian di sini juga ada buku yang sempat dibuat dengan Pak Hadi. Nanti Pak Hadi cerita banyak yang mengenai buku. Saya di sini menunjukkan apa aktivitas saya saat ini. Memang seperti yang tadi sampaikan Pak Hadi, selain di kelas, kemudian juga di Zoom, juga saya coba bersama teman-teman juga, ada sebagian juga yang sendiri, tapi kita semua mengarah kepada mencoba juga memberikan materi-materi kepada masyarakat secara umum, atau mungkin teman-teman secara umum yang bisa membukanya di channel ini. Saya buat channel, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini perkenalan dari saya. Kemudian selanjutnya, Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Ya baik, nama lengkap saya Hadi Arnowo, ya adik-adik sekalian. Saya di kelompok ini, di angkatan ini saya belum pernah masuk, jadi tentunya merupakan perkenalan yang pertama kali, dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Saya cukup banyak juga sih berkelana ya ke beberapa tempat, yang lama di Provinsi Lampung, kemudian pernah di Jawa Barat, pernah juga di pusat sebagai Kasubdit di Deputi SPP dulu namanya ya. Kemudian di Provinsi Kalimantan Barat, dan sejak 2014 saya menjadi Widyaswara. Ini ada beberapa buku, 2 buku merupakan kolaborasi dengan Pak Nandang, dan 2 buku lagi saya dengan Pak Waskito yang sudah pensiun. Kita juga ingin mengetahui nih bagaimana perasaan adik-adik saat ini. Kita bisa mulai menggunakan Mentimeter ya, kita coba dulu ya. Di sini terlihat ada pertanyaan, kemudian masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya, setelah itu ada perintah diisi, ada tiga perasaan ya yang bisa diungkapkan. Langsung diketik, setelah masuk kirimkan.
Oke, happy. Maksimal 3 bisa dimasukkan. Nanti kita bisa merasakan bagaimana perasaannya dari seluruh kelas ini. Bahagia. Oke. Ada yang ngantuk. Tulis aja kan kita nggak tahu. Apapun pasti, tulis di situ. Kalau kangen nih pasti LDR nih. Oke, nanti kita bisa melihat mana yang perasaannya yang paling paling tinggi di sini. Wah, udah mulai banyak lagi nih. Happy menunggu malam minggu, waduh. Jomblo nih pasti nih. Menunggu malam minggu. Galau karena menunggu hasil ya. Moga-moga bisa lulus. Termotivasi. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih. Lapar. Iya. Mata perih. Udah berapa nih? 35 ya. Silakan ditambahkan lagi. Ya, inilah perasaan saat ini Pak Adi. Jadi ada termotivasi, kangen. Ini yang paling banyak ini semangat. Ini kelihatan dari hurufnya nih. Kalau angkanya atau hurufnya makin tebal, itu berarti semakin banyak yang nulis itu. Oh, gitu. Kalau dia kecil berarti 1. Rame kecil, bingung. Iya. Ada yang bingung. Oh, jadi bisa ini langsung kebaca ya berapa. Ya, jadi kita bisa langsung baca sebetulnya kondisi teman-teman saat ini. Oke deh. Coba kita tunggu dulu Pak Adi. Mungkin masih banyak perasaan yang ingin diungkapkan. Inilah kondisi adik-adik saat ini Pak. Kalau kita lihat sebagian besar semangat. Kemudian ada yang senang dan yang ngantuk juga banyak ini. Oh gitu ya. Sahabat yang senyum-senyum itu yang ngantuk tuh. Ada yang capek ya. Coba ditulis aja apa yang ingin ditulis karena kan tidak ada masalah kalau untuk DK dinamika kelompok ya. Iya, betul. Tidak ada masalah. Silakan aja kalau ada yang ingin menyampaikan juga silakan. Dari sini kita tahu bahwa adik-adik ini memang kondisinya sekarang ya wajar Pak, sore Pak. Iya. Semangat. Ada yang ngantuk, ada yang happy, ada yang capek, ada yang bersyukur, ada happy menunggu malam minggu, ada yang sedih nggak bisa ke Bogor, ada ke Bogor. Ada yang jenuh, ada yang fokus, galau, bingung, kangen ini mesti yang pasti pacaran nih, sakit punggung, masih jomblo itu, lumayan ngantuk dan sebagainya. Dari sini ada penasaran, ada rame, capek, mata perih dan sebagainya, lapar, lega, ini ada yang belum makan berarti nih. Nah jadi kita sesuaikan dengan kondisinya Pak Adi. Ini ada satu contoh slide. Ya, satu contoh slide saya kebetulan ini. Nah, di sini cukup kita dengan satu slide kita memperkenalkan diri kita. Ya, cukup dengan satu slide. Isinya nama, kemudian nama panggilan, kemudian tugasnya, hobi, artis atau tokoh idola, kemudian motonya apa. Kalau saya di sini gambarkan, di sini kan pekerjaannya dari seragam udah ketahuan, kemudian tokoh idolanya udah kelihatan juga di sini siapa kan, ada Bang Iwan Fals, hobinya apa, ada makan, naik sepeda dan sebagainya. Kemudian moto ini ada semut, ada kuda, ada harimau ya. Saya juga suka dengan seperti semut ini, satu persatu saling bantu, saling dukung. Kompak ya. Ya kompak. Kemudian kalau kuda itu melambangkan apa ya? Ya namanya kita kalau bekerja ya kita juga harus semangat ya. Kalau harimau, ada sewaktu-waktu juga kita juga bisa menunjukkan apa harismanya, kewibawaan, kurang lebih seperti itulah Pak Adi. Iya betul. Ini menggambarkan. Ini sebagai contoh ya. Ya. Baik ya, silakan adik-adik membuat satu slide saja. Berapa lama Pak Nandang? Ya saya rasa tidak perlu lama-lama ya. Paling lama ya. Itu 5 menit mungkin ya. Iya. Nanti setelah itu kita minta masing-masing ini ya, nunjukin hasilnya ya. Iya, kita tunjukin hasilnya. Iya. Gimana? Siap nggak 5 menit membuat slide seperti itu? Siap, Pak. Siap ya? Ya, Pak. Oke ya, 5 menit ya. Kalau sudah, kita coba tampilkan satu persatu sesuai dengan urutan absen. Bagaimana caranya dengan waktu yang 45 detik itu bisa dikenal orang lain gitulah. Oke, silakan. Oke, Pak Adi pegang absen Pak Adi. Iya, dari ini apa itu dari. Oke, silakan. Pak Adi yang urutan absen Pak Adi. Dari ya silakan. Ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Tokoh idolanya Abah dan Ibu saya. Moto hidup saya adalah hidup itu menghidupi.
seperti lampu. Bisa sambil menirukan gaya idolanya tuh, ada tunjukin kalau yang beat gitar tuh, ada kelihatan di mukanya agak sedikit ekspresi gitu. Moto yaitu makan nas lagi lapar. Waduh, Bagi saya itu pasti. menonton dan membaca komik. Kita harus seperti ilmu padi yang semakin berisi kita harus semakin merunduk. Maksudnya itu ya tetaplah humble dalam pergaulan, dalam segala situasi. Dan yang kedua adalah or et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Nah, perkenalkan nama saya Daniel Pito Tomo, analis pertanahan, bekerja Kantah Kabupaten Buleleng. Hobinya traveling, foto, main musik juga, terus main game, sama suka nonton bola. Tokoh idolanya John Terry, Kapten Chelsea. Terus motonya mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup. Perkenalkan Pak, nama saya Desi Amelia Kristina. Saya itu calon analis perencanaan dan kerjasama Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Apa tuh ikigai ya? Artinya apa? Kayak itu Jepang Pak, bukan bahasa Jepang, tapi itu ceritanya rahasia hidup orang Jepang yang happy and long life gitu. Lagu nasional aja. Ya, boleh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Moto hidup saya yaitu failure is a part of road to success. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari proses untuk kita menuju kesuksesan. Perkenalkan Pak, nama saya Hendy Septianto, biasa dipanggil Hendy, penempatan Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Hobi saya itu otomotif dan traveling. Tokoh idola saya Jason Statham, dan moto hidup saya itu fokus setiap mengerjakan sesuatu. Wah, ini asik nih, mancing mania. Iya Pak. Moto saya itu adalah membaca adalah petualangan terbaik, dan hobi saya adalah berpetualang. Unit kerja saat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, CPNS, analis hukum pertanahan. Hobi saya traveling, kuliner, dan main game tentunya. Hobi nonton, nyanyi, sempat kadang camping. Moto hidup, dalam hidup itu harus bisa memberi manfaat dan mencari manfaat. Kayak Dono ya. Tokoh idola Dono Pak, memang Pak. Karena Dono komedian dari Indonesia yang mantap. Kaya wawasan Pak. Perkenalkan, nama saya Sabda Lestari, analis pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bukit Tinggi. Hobi jalan-jalan ke gunung dan pantai. Moto hidup menjada wajada. Oh, mantap. Jadi bermain game online, futsal, dan badminton. Sekarang bertugas di Kantah Lombok Timur sebagai analis hukum pertanahan. Hobi saya jalan-jalan, mendengarkan musik, dan apapun itu tentang musik dan sejarah. Saya berasal dari Bandung Pak, penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan yang identik dengan ini, Pasar Terapung. Iya, Pasar Terapung ya. Soalnya juga suka. Iya. Queen dengan Minion nyambung tuh. Iya Pak, ini untuk moto hidup living in the moment dan be grateful sama always have fun kayak Minion. Hobi saya traveling sama fotografi. Moto, whoever you are, be a good one. Hobi saya menonton film sama makan. Terus untuk moto saya, F aksi sama dengan F reaksi. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan selalu ada timbal baliknya. Pasti fisikanya bagus ya dulu ya. Fisikanya. Ya Pak Nandang, ya ini keren nih di Sulawesi Tenggara. Malam-malam di pantai Panjang ya, itu sambil menikmati udara malam dan makan-makan itu. Iya. Biasanya orang nongkrong di pinggir pantainya itu, Pak. Ini ada beberapa ya slide yang ingin saya tampilkan. Ada perumpamaan binatang. Di sini lebih ke sifat-sifat yang ada dan bagaimana perlu kerjasama di sini. Kemudian bagaimana sebuah tim itu juga tidak bisa sendirian. Ini ada beberapa contoh di sini. Saya coba tunjukkan juga. Ada juga bagaimana kita bekerja. Bekerja itu
bisa sendiri, bisa berdua, bisa bertiga, bisa banyak. Perorangan, ada kelompok, kemudian ada dinamika, kemudian juga ada perumpamaan tadi. Nah, sekali pandang ya, jadi banyak banyak pembelajaran di situ. Ada beberapa potongan video, baik yang tadi dari kisah beberapa hewan ya, kemudian juga ada juga yang terakhir itu mengenai bagaimana sekelompok orang itu melakukan satu tugas, tetapi ternyata ada sekelompok yang bagus kerjasamanya, produktif kata Pandang tadi, terus kemudian ada lagi yang ada yang mungkin satu orang sifatnya itu mengganggu atau mungkin membuat beban, ya, merusak, dan itu justru meskipun mereka adalah orang-orang yang tampaknya ya dari animasi itu orang-orang yang orang yang cerdas, orang pintar ya, tapi tidak bisa bekerja sama, akhirnya justru kalah dibandingkan dengan yang wajah ataupun penampilan orang itu biasa-biasa aja. Nah, ini satu saat Anda juga akan menemukan seperti itu di tempat kerja. Jadi mungkin nanti misalnya Anda ketika diminta oleh kepala kantor atau oleh atasan Anda untuk melakukan suatu tugas dengan teman-teman Anda, tapi mungkin ada 1-2 orang yang tidak produktif atau mungkin mengganggu sehingga akhirnya merusak ritme kerja gitu. Nah, itu bukan berarti orang itu disingkirkan, bukan berarti orang itu kemudian dikucilkan ataupun mungkin juga diusir dan sebagainya ya, tapi justru bagaimana tekniknya kita, bagaimana kita kemampuan persuasif kita tuh bisa merangkul orang yang tadinya merusak menjadi justru ikut membantu. Nah, itu yang kan di film tadi itu kan gitu, akhirnya kan dia mau membantu. Nah, itu yang justru yang berhasil di situ, Mbak ya, Bapak, adik-adik sekalian. Jadi kalau Anda menemukan suasana yang tidak kondusif, jangan dijauhi, jangan dikucilkan, jangan juga mungkin Anda merasa menyesal dan sebagainya. Justru ambillah sela-selanya di mana akhirnya bisa membangkitkan tim itu. Nah, itu yang justru kehebatan Anda di situ, diujinya itu di situ. Jadi bukan semata-mata karena Anda bisa mengerjakan sendiri, bukan semata-mata karena Anda bisa bisa mengerjakan semuanya dan sebagainya, bukan hanya itu, tapi justru bisa membangkitkan dari from zero to hero. Itu yang kalau Anda bisa melakukan itu luar biasa deh. Mungkin gitu Pandang ya. Ya, makasih Pak Adi yang sudah mengulas tadi ya. Jadi yang benar. Jadi kita kadang-kadang bekerja sendiri, merasa itu paling baik. Ternyata ketika dengan tim itu kita bisa lebih baik lagi. Apalagi nih saya lihat para milenial ini suka dengan film ya. Banyak yang suka nonton sama juga. Saya suka, Pak Adi juga sama. Suka nonton video juga kadang kita tukar materi ya, dari Netflix dan sebagainya. Dari situ banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk ketika nonton film-film barat. Coba perhatikan film perang, itu masing-masing punya keahlian. Masing-masing punya keahlian, tapi mereka saling menghargai. Untuk sniper, ya dia nggak ikut campur yang lain. Untuk penjinak bom sendiri lagi, yang saling bergabung. Mana yang bagian pengintai, mana yang bagian komandannya, dia tetap saling berkoordinasi.
dan saling mengisi. Ketika dia tidak saling mengisi, ya kalah terus perangnya kan gitu. Kemudian setelah itu kita ingin mencoba juga melihat apakah tim ini sudah kompak atau belum, atau mungkin bagaimana cara bersinergi di sini. Tadi kan sudah saling mengenal ya, sudah saling mengenal, ada 40 ya, 40 sudah mengenalkan diri. Kemudian dari 40 itu kan ada mungkin yang dikenal, ada yang tidak, sebagainya. Mudah-mudahan sih nanti bisa terbentuk tim yang bagus ya, yang solid. Kita coba dulu, mungkin ada waktu sedikit, mudah-mudahan bisa cukup ya. Kita coba bermain di whiteboard. Coba diklik annotation, nanti kan ada muncul di sini kan, ada teks, ada huruf dan sebagainya. Contoh ketika saya ingin garis, kan garis nih. Warnanya saya rubah jadi kuning. Gitu. Sekarang yang lain bisa masuk nggak ke sini? Coba tes. Iya. Sampai semuanya bisa dulu. Kita tunggu sebentar. Sampai semuanya bisa. Kita coba, ada garis, ada lengkung, macam-macam di sini kan. Ada lingkaran, warnanya bisa kita rubah. Kemudian ada macam-macam. Tes dulu, main-main dulu di sini. Bisa diketik. Pak Adi juga bisa ikutan juga, Pak Adi. Gambar-gambar, Pak Adi. Kita main-main sebentar. Oke, sudah bisa semua ya. Saya udah lihat 20. Yang belum, klik di annotation-nya. Widya. Belum. Siapa yang belum? Ketik namanya, jadi ketahuan. Oke, saya hapus dulu. Nah, setelah saya hapus, sekarang silakan masing-masing hanya satu saja, satu kali. Garis atau lengkung. Ingat, hanya satu kali saja. Garis atau lengkung atau lingkaran atau yang lainnya. Silakan, tapi hanya satu kali saja. Jadi ada 40 goresan di sini. Saya mulai dengan garis. Oke, silakan lanjutkan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Nah, ini gambar apa nih? Ini udah hampir 35 lebih. Kira-kira gambar apa ini? Gak jelas ya? Oke, karena ini gak jelas, ini saya ulang. Ini nggak jelas ya gambarnya ya. Ya, sekarang saya minta kita semuanya menggambar pemandangan di yang mudah, di gunung aja kayak anak SD deh. Gunung. Di gunung aja yang kayak anak SD ya, kita sama-sama ya. Tapi ingat, hanya satu garis. Satu garis atau lengkung atau tulisan atau stempel atau yang lainnya. Saya mulai. Saling mengisi. Sehingga gambarnya lebih rapi, lebih jelas. Oke, saling mengisi gambarnya. Wow, ini juga bagus Pak Nandang ya. Ini. Ya. Oke. Ini sudah mulai membentuk ya dibandingkan dengan yang tadi. Oke, sampai semuanya. Ini ada yang ngisi matahari, ada yang ngisi gunung, gunungnya bertumpuk, ada yang ngisi sawah, ada yang ngisi apa ya. Kemudian kita gambar lagi masing-masing, silahkan untuk menghiasi supaya itu menjadi lebih baik. Bisa satu kali, bisa dua kali, tapi jangan merusak gambar. Oke ya, gambarnya pemandangan. Silahkan saling mengisi. Oke, saya mulai lagi. Silahkan. Saling mengisi supaya gambar ini menjadi lebih baik. Boleh satu kali, boleh dua kali, tiga kali, silahkan. Tapi harus lebih baik. Oke. Saling mengisi. Yang gambar petaninya, sawahnya, atau apanya, silahkan. Gimana? Lebih rusak atau lebih bagus? Harus. Oke, saling isi. Biasanya kalau seniman tahu deh, dia nggak ada gambar yang salah. Dia selalu kalau gambar yang salah dia rapikan. Pasti ada yang di sini, ada yang mampu untuk merapikan ini menjadi lebih baik. Bagus nih. Coba. Coba sih kompak Pak Nandang. Kompaknya ya. berarti. Di sini kita ingin melihat kekompakannya seperti apa. Nah, inilah kita mainkan tim ya. Kita mainkan tim. Tim itu seperti inilah. Kita baru mengenal padahal namanya saja, ternyata bisa ketika ada yang mengomando lebih jelas. Dalam waktu hanya tidak nyampe 5 menit. Ya. Dan mereka dengan diberikan kebebasan. Beda dengan satu-satu.
dengan banyak, saling mengisi. Yang kira-kira membuat gambarnya acak-acakan ya diam dulu. Dia menahan diri, cukup 1 atau 2 saja. Kalau dia merasa itu bisa membuat lebih baik, dia bisa tambahkan di situ. Nah, tapi nanti tinggal dipilih karena ada nama-namanya. Inilah paling tidak sebuah contoh bentuk kerjasama gitu ya Pak Hadi ya. Iya. Oke, selesai. Terima kasih. Itu salah satu simulasi. Oke ya. Seperti itulah dinamika kelompok. Kita walaupun main seperti ini, mudah-mudahan itu bisa nempel, bisa teringat ya. Saya coba pilih ketua kelas. Oke, masuk di menti.com. Pilih 1 orang saja. Masuk di menti.com, masuk ke kode 4494431, kemudian pilih. Oke, sudah ada namanya, nambah, hitung sendiri. Silakan. 1 orang hanya 1 saja ya. Wah, oke, seru nih. Seru nih antar Vinda dan ini Geraldi. Oke. Bebas ya, nggak harus kelompok 1 milih kelompok 1, kelompok 1 milih. Nggak harus, bebas, silakan. Saya nggak sebutkan siapa yang milihnya, yang jelas saya hanya melihat dari siapa yang paling banyak. Berapa? 33 ya? Iya. 33 orang. 34 tambah. Ayo. 35. 5 orang lagi. Vinda. Silakan. Siapa yang terpilih? Yang menjadi ketua berdasarkan pemilihan ini adalah Heraldi. Kemudian wakilnya Irsan. Baru kemudian Sofyan, dan tidak mengenai bagaimana strukturnya silakan diatur sendiri ya. Yang jelas di sini kita sudah bantu, ada ketua dan wakil Heraldi dan Irsan. Silakan ketua yang terpilih bisa menyampaikan sepatah, 2 patah, atau 3 patah kata atau kalimat. Silakan. Inaugural speech. Oke, silakan. Sebenarnya saya terpaksa, Pak. Ya ampun. Dulu ya saya dipilih, sekarang dipilih lagi. Oke, silakan. Gak bisa nyalakin. Cepat ya mekanismenya. Iya, demokrasi saya bisa berkata-kata, Pak. Demokrasi langsung. Oh, paling tidak kira-kira mau diapakan nih kelas ini? Semoga kita kompak ya seminggu ke depan. Lulus semua ya. Lulus semua. Iya. Oke. Kemudian sekarang dari wakilnya Irsan. Siap Pak. Sebagai wakil saya siap mendukung Pak. Saudara Heraldi Pak. Kemudian kita sudah maju ke langkah berikutnya. Kita buat sebuah komitmen ya. Komitmen di kelas ini. Kira-kira komitmennya seperti apa? Kita memperhatikan barangkali ya, seperti misalnya sopan santun atau mungkin juga etika, ya itu saja. Ada juga kan mungkin di dalam dalam kelas itu kan kalau kita misalnya mau izin dan sebagainya, kalau di klasikal ya kita izin biasa gitu, tapi kalau di sini ya sekarang sudah berjalan ya, udah bagus nih, pas sudah ada ini pada semacam mekanisme ya, jadi menulis di chat izin keluar dan sebagainya. Itu contoh dalam komitmen kelas. Jadi banyak deh yang bisa disepakati. Masuk dengan kode ini, kemudian ditulis ada 3 kata ya, 3 kalimat mungkin ya. Saya kalau di kelas tidak merokok, kalau ini kan saya berarti selalu mengaktifkan kamera atau apapun namanya. Silakan masing-masing. Kita ingin lihat bagaimana statistiknya. Tapi ngerokok juga jangan juga pandang ya. Oh iya. Nggak sopan juga ya ngerokok sambil. Saling bertukar informasi itu sudah ada. Oke. Masing-masing bisa 3, maksimalkan 3 ya. Kan tidak ngantuk, saling mendukung. Iya. Oke. Bagus nih teman-teman di sini. Kompak. Oke, silakan diisi terus. Terlihat, pokoknya kalau di statistiknya tulisannya atau kalimatnya itu besar. Itu artinya beberapa orang yang menuliskan itu. Kalau yang kecil berarti hanya 1 orang. Itu 2 mungkin ya. Kita bisa lihat. Contoh kompak, berarti banyak yang menulis kompak tuh. Saling mendukung, berarti banyak. Tetap semangat. Inilah sebetulnya yang menjadi keinginan atau komitmen dari teman-teman di kelas ini. Nanti dipilih mana. Yang paling mudah pilih yang paling besar. Kalau memang itu positif, kalau itu negatif ya nanti bisa didiskusikan lagi. Yang jelas tetap ada ketentuan dan aturan-aturan yang harus tetap dipatuhi. Intinya seperti itu. Nanti diperbaiki seperti komitmennya, ada
5 atau 10 atau 7 komitmen kelas atau 10, 20 nggak masalah. Tapi itu adalah semacam komitmen yang memang bersama-sama disepakati. Jadi bukan dari kita, bukan dari Budaya Suara, bukan dari penyelenggara, tapi dari pesertanya sendiri yang saling bersinergi di sini. Ada program diet juga di sini. Ada izin lewat chat. Nah, kurang lebih ini Pak Hadi dari adik kita semuanya. Tidak lupa minum, kan? Jangan lupa minum. Kalau banyak duduk seperti ini, memang betul. Jangan lupa minum. Saling komunikasi secara sopan. Apalagi itu. Berkabar kalau lagi sakit. Kan kalau ada yang sakit, berarti harus diinformasikan juga. Saling bertukar pikiran. Mulainya tepat waktu, dan seterusnya. Ini menjadi kata-kata atau kalimat yang menjadi kesepakatan bersama. Kita bisa simpulkan, Pak Adi? Waktunya 3 menit lagi, silakan tutup Pak Adi. Jadi saya kira ini saja adik-adik sekalian, kita di dalam dinamika kelompok ini yang penting kita bisa memelihara motivasi, memelihara ini juga kita positive thinking, kita tidak menyerah, kita masih ada waktu untuk juga bersilaturahmi kompak ya. Jadi dengan kondisi seperti ini saya kira itu tidak mengurangi ini keinginan kita untuk saling bersatu ya. Baik, saya kira ini saja adik-adik sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga atas semangat Anda semuanya, dan saya suatu saat mungkin bertemu dengan Anda, saya akan senang sekali. Terima kasih. Sekali lagi saya undur diri. Pak Nandang? Oke, sama. Saya juga Pak Adi undur diri dan tetap semangat ya di semuanya ya. Ini calon pemimpin masa depan. Iya. Siapa tahu nanti mungkin 20 tahun lagi ada yang jadi direktur, ada yang jadi ini ya, jadi pejabat bos-bos ya. Kita sudah pensiun. Ya. Oke deh ya. Ya, kita tutup. Selamat malam. Kalau ya pada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan ya, dan sekali lagi semoga Anda semuanya lulus dengan nilai yang baik. Amin. Kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Pak Nandang. Sama-sama. Semangat ya. Ya. Adi Pak Nandang.